Pertama dia minta dibuatkan data, kunjungan pasien dan penyakit gitu lah ya. Oh. Ketumpul ISPA. Oh, ISPA. Kesehatan pernapasan ya, Dok ya? Yang paling banyak ISPA. Oh. Sampai sekarang tetap ISPA. Satu, aktivitas fisik. Harus. Jadi tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggantikan aktivitas fisik kita selama sepekan minimal 5 kali. 3 sampai 5 kali, durasi 30 menit. Itu nggak bisa digantiin apapun, nggak bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi di podcast Signal Suara Digital Nasional. Podcast yang akan membahas mengenai digitalisasi yang ada di Indonesia. Bersama saya, host yang belum terkenal, Mas AA. Ya. Narasumber kita kali ini adalah spesial karena sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai pelayanan yang ada di IDTH, beberapa lab yang ada di IDTH. Kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan, terutama yang ada di dunia pekerjaan. Ya, tanpa panjang kali lebar, kita panggil narasumber kita kali ini yaitu Dokter Sari. Ya, berikan tepuk tangan kepada Dokter Sari. Dipersilahkan kepada Dokter Sari. Waduh, sampai membawa minuman sendiri ini teman-teman. Gimana ini sampai membawa minuman sendiri teman-teman? Ininya kurang ya, apa namanya? Sponsornya. Iya, oke, Dokter Sari. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, kelihatannya makin seger aja nih, Dokter ya. Insya Allah. Gimana teman-teman sekarang, Dok? Banyak yang lagi sakit apa sehat semua, Dok? Khusus hari ini belum ada yang mengeluh sakit ya. Jangan sampai ya, Dok ya. Mungkin karena habis senam tadi. Oh iya, alhamdulillah karena kita tadi pagi melaksanakan senam, sobat IDTH. Ya, Dokter, karena kita termasuk saya sih di IDTH ini adalah minoritas. Mungkin ada alangkah baiknya kita mengenal dulu profil dari dokter. Bisa diperkenalkan dokter terlebih dahulu dari nama. Ya, jangan dong. jangan alamat. Kayak mau kenalan. Iya. Kayak mau taruh ya. Iya. Nama dan apa namanya lulusan aja, Dok. Oke. Dan berapa lama sudah di IDTH? Oke, mungkin yang lain sudah kenal, nama saya Dr. Sari Kusumawati, gelarnya baru dokter umum. Saya lulus dari FKUI. Oh. Lulusnya saat SBY naik jadi presiden tahun 2005 ya. 2005. Ya. Oh. Ketahuan ya tuanya ya. Saya masih 10 tahun lah, Dok. 2005. Tuh kan, saya paling gak suka kalau ditanya kapan lulus, itu ketahuan umurnya. Saya di IDTH dari 2018, jadi 8 tahun ya. Oh, 8 tahun dari di IDTH. Oke, sebelumnya berarti udah banyak ya, Dok ya, pengalaman praktek kalau di perkantoran sudah sebelumnya, Dok? Sudah dari ya udah lama sih sebelum di IDTH saya sempat di kantor itu ya. Ya kantor perusahaan gitu lah ya. Rata-rata di situ. Oh, rata-rata memang di kantor ya, Dok ya? Iya. Di situ bukan yang praktek bukan kayak di rumah sakit. Saya nggak suka di situ. Oh, nggak suka, Dok? Nggak suka ya, Dok? Takut apa gimana, Dok? Trauma saya. Oh, ada trauma sendiri ya, Dok ya? Ya masa-masa koas itu kan kita jaga malam, ketemu pasien akut, ketemu pasien yang marah-marah. Oh. Kita tolongin dia malah marah-marah itu. Oh, kalau koas sendiri itu di rumah di IGD atau dengan pasien rawat jalan apa gimana, semua, Dok? kita di ruang rawat iya, di UGD iya, di klinik poliklinik iya. Oh. Di balai kesehatan kayak baksos gitu iya. Semua kita cobain. Oh, jadi semuanya dicobain ya? Semua dicicipin. Oh. Tahu semua rasanya. Jadi itu begadang segala macam ya, Dok ya di IGD ya, Dok ya. Oke, dokter, mungkin sebagai pertanyaan pembuka, Dok. Yes. Kita kan dokter sudah lama di dunia kedokteran, terutama di dunia dokter kantor ya, Dok ya. Iya, terkait pengalaman praktek dokter di perkantoran, keluhan kesehatan apa sih, Dok, yang biasanya paling sering ditanyakan? Paling sering? Yes, oleh pasien di dunia perkantoran. Di perkantoran. Atau di sini boleh lah, Dok. Di karena sini dokter sudah 8 tahun ya di sini, Dok.
kurang lebih. Jadi yes. pas 2 tahun pertama saya ke sini, waktu itu Pak Kabalai waktu saya ke sini, Pak Kadep pertama dia minta dibuatkan data kunjungan pasien dan penyakit gitu ya. Oh. Berat ketumpul ISPA. Oh, ISPA. Kesehatan apa? Pernapasan ya, Dok ya? Yang paling banyak ISPA. Oh. Sampai sekarang tetap ISPA. Itu rata-rata itu kenapa, Dok? Biasanya ISPA itu? ISPA itu kan infeksi saluran pernafasan atas. Jadi bisa bentuknya pilek gitu ya, common cold, flu, atau yang radang tenggorokan tuh ya, yang tenggorokan kita sakit itu ISPA juga. Jadi saluran pernafasan atas itu hidung, tenggorokan. Oke, THT bukan ya? Iya. Oh, kalau THT ada kupingnya ya? Termasuk. Iya, jadi radang tenggorokan, pilek, batuk-batuk ringan gitu ya, batuk-batuk yang sampai dulu itu semua ISPA yang sampai demam. Jadi ya ISPA paling banyak. Rata-rata pasti kemarin juga ISPA yang paling banyak. Kemarin 22 pasien, 10 belasan lah ISPA. Lebih banyak ISPA ya. ISPA semua. Ya semoga tidak ada yang pasien-pasiennya nggak ada yang berbahaya lah, Dok ya, karena kita juga menjaga kesehatan. Iya, apalagi perubahan cuaca kayak ini. Biasanya bulan Maret, April itu ISPA semua, nanti Agustus, Oktober ISPA semua, berulang begitu. Tambah banyak, tapi sebenarnya rata-rata banyak ISPA, tapi tambah banyak pas bulan-bulan itu pergantian cuaca ya. Iya. Ada, tapi kayaknya cuaca sekarang kan kayak nggak menentu ya, Dok ya. Itu Ekstrim. mempengaruhi nggak, Dok, maksudnya timbulnya ISPA itu? Iya memang saya lihat memang datanya, kalau saya lihat data pada tahun itu dan tahun lalu dan tahun ini juga ya, saat perubahan cuaca seperti itu. Jadi kan pada dasarnya di Indonesia ini kan iklimnya 2 iklim ya, kemarau, musim hujan. Dan harusnya biasanya Maret April tuh kan perubahan cuaca. Nah, nanti Agustus ke Oktober. Dan memang paling banyak pas saat itu. Jadi stok obat tuh selalu menipis, obat ISPA tuh pas bulan-bulan itu. Karena perubahan cuaca. Ya, semoga semua sehat ya. Yes, oke, Dok. Yang selanjutnya, Dok, mungkin kita mengetahui, Dok ya, di dunia kerja atau perkantoran itu kan kita selalu kerja di depan laptop, duduknya mungkin 7 jam atau 8 jam, mungkin istirahatnya. Pegel ya duduk 7 jam ya. Iya, betul. Kalau saya sih ada peregangan sedikit, Dok. Istirahat. Ada istirahat. Ya mungkin diselingin sama istirahat, tapi mayoritas kerja kantoran itu kan 8 sampai 9 jam, Dok ya. Nah, itu dari dokter sendiri kira-kira apa ada gejalanya yang bisa kita lihat gitu loh, Dok, atau efeknya lah dari duduk lama itu, Dok, yang dari dokter ketahui. Kalau duduk lama 8 jam. Jadi sebenarnya duduk lama 7 sampai 8 jam itu banyak sih efeknya. Tadi saya baca artikel, jadi dilakukan penelitian di Taiwan. Di Taiwan tuh dilakukan penelitian longitudinal gitu ya, panjang ke 480.000 pekerja kantoran yang kerjanya office ya, di kantor duduk 7 sampai 8 jam sampai 9 jam gitu kan. Nah, mereka teliti 13 tahun kemudian 25.000 dari 480 sampel itu meninggal, dan 50% lebih meninggalnya karena penyakit jantung, dan sebagian jadi sebagian yang lebih banyak duduk itu yang lebih banyak meninggal gitu karena penyakit jantung. I see. Sama penyakit jantung dan satu lagi hipertensi gitu ya. Hipertensi karena tidak ada sedikit aktivitas ya, Dok ya, karena jantung sendiri kan perlu ada pemicu buat agar dia lebih. Emang duduk terus ya kita 7 sampai 8 jam ya? Kan kalau kebanyakan di DTH kan duduk ya, anak-anak duduk di depan lab gitu ya. Iya kan, Dok, karena ini kan kalau sepengetahuan dokter, apa sih gejala atau warning yang akan ditimbulkan dari badan duduk kita lama gitu ya. Duduk lama itu, Dok. Karena kan mungkin dari sini kita bisa mengantisipasi, Dok, maksudnya apakah perlu peregangan atau bagaimana kan, Dok? Sebenarnya biasanya masalahnya sih sebenarnya sih ya, kalau kita lihat jadwal kerja kita sih sebenarnya
nggak 100% 7 sampai 8 jam duduk ya Iya, nonstop. betul. Sebenarnya enggak sih ya. Kan kita ada waktu istirahat gitu ya. Istirahat siang. Jadi kita kan masuk jam 8 sampai jam 12 tuh kan 4 jam istirahat. Istirahat sekitar 45 menit ya. Iya, 40 menit sampai 1 jam. Iya. Sebenarnya pada dasarnya kita relatif tidak full ya, 7 sampai 8 jam ya Mas ya. Biasanya kan istirahat ya. Nah, kalau istirahat kemana? Saya biasanya makan tidur. Tidur sempat. Bagus. Bisa tidur. 30 menit lah ya tidur, jangan lama-lama. Jadi kalau sebenarnya dia efek samping jangka panjangnya tuh yang serem sih yang tadi. yang tadi ini dokter Tadi ya. jadi satu penyakit kardiovaskuler sama umur lebih pendek. Itu dia. Umur lebih pendek. Jadi relatif, jadi di antara 400.000 lebih orang itu yang benar-benar konsisten duduk saja, itu umurnya lebih pendek, lebih cepat meninggal ya dalam tanda petik, gitu ya. Oke. Kita tuh kan nggak mau meninggal lebih cepat. Nah, terus yang kedua tadi ya penyakit jantung. Jadi setelah 13 tahun rata-rata udah punya penyakit jantung dan meninggalnya salah satunya karena penyakit jantung itu. Sebenarnya nggak itu aja, ada diabetes, ada yang nggak langsung meninggal misalnya jadi diabetes, hipertensi. Kalau itu kan Pokoknya dipicu serem-serem ya banget dok sih. ya. Serem. Dipicu ya. Sama Serem-serem. yang lain. Iya. Itu gimana dok? Maksudnya apakah harus diselingin dengan pergerakan, peregangan harus. atau harus ya dok ya? Jadi dari WHO itu menyarankan gitu ya untuk pekerja kantoran kayak kita yang kerjanya duduk ini at least 30 menit. Tiap 30 menit. Tiap 30 menit. Stretching. Stretchingnya apa? Gini. Jadi beberapa ini ya, beberapa saran. Yang pertama, kalau bisa jangan duduk. Misalnya jangan duduk. Oh, jangan duduk. Kirain saya jalan duduk. Saya bingung jalan duduk. Itu gimana jalan duduk? Butuh kopi, Pak. Kayaknya saya butuh kopi saya. Saya minum dua maaf satu ya. Jadi disarankan kalau bisa jangan duduk. Jadi kalau ada pekerjaan yang bisa dilakukan sambil berdiri, standing work gitu. Oh ya, ada sedikit peregangan lah ya dok ya bagi badan. Kalau lihat di film-film tuh kan kadang-kadang yang pekerja yang di film-film startup itu kan, mereka rata-rata mejanya lebih tinggi gitu. Jadi memang posisinya berdiri. Oh, I see. Berdiri terus mobile gitu. Jadi kalau kita duduk pindah ke posisi sana kan emang agak lama ya. Kalau berdiri kan tinggal gerak. Jadi memang situasi di meja kerja juga sih dibikin didukung berdiri. Ya. Didukung untuk jadi mejanya ditinggiin, kursinya nggak dikasih gitu, jadi berdiri. Nggak dikasih kursi dok? Iya, ada yang model kayak gitu. Jadi biasanya di kantor startup teller. Iya. Ada office kayak gitu. Atau satu, jadi kalau bisa kerjanya jangan sambil duduk. Jadi meja berdiri. Atau kedua, yaitu tiap 30 menit stretching. Stretching. Artinya, nah ini yang duduk, ayo coba bergerak 30 menit. Berdiri. Berdiri, stretching gitu ya, bareng 30 detik, 90 detik. Terus yang ketiga apalagi ya? Itu kalaupun duduk posisinya ergonomis. Ergonomis misalnya posisi ergonomis nanti bahasanya udah panjang lagi ya Mas ya. Betul. Jangan terlalu tinggi mejanya, pas meja tuh sebenarnya setinggi perut gitu ya. Jadi biar nggak ada efek yang lain. Ada ilmiahnya ya dok ya, ada posisi ergonomis dalam bekerja itu ada bahasan lain. Oh, oke. Mungkin gitu. Mungkin nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Oke, mantap. Oke, di selanjutnya dok, seperti yang tadi sudah kita singgung dok terkait cuaca kan, akhir-akhir ini cuaca itu sangat tidak menentu ya dok. Ajaib ya cuacanya ya. Ajaib, tidak yang dulu cuaca musim hujan itu cuma di bulan tapi sekarang itu di April. Ya, di April, di Mei, Juni, bahkan yang harusnya musim panas itu musim hujan ya. Nah, kalau menurut dokter, bagaimanakah cara kita bisa untuk mengantisipasi lah agar di musim yang pancaroba seperti ini yang tidak menentu, gimana kita bisa gitu ya.
biar kita bisa terus Udah pernah sehat. ISPA ya kayaknya minggu lalu ya, bulan Iya, lalu ya. minggu kemarin saya ISPA, saya drop abis lari, Dok. Ngedrop. Oh, habis lari. Iya, Jadi karena biasa. lari. Enggak juga sih, Dok. Tapi mungkin karena kecapean terus lari Terlalu jadi semangat mungkin yes, larinya. Iya, betul. memang. Jadi memang aktivitas fisik itu pun olahraga atau aktivitas fisik pun sebenarnya tuh dia ada kurvanya kayak gini, Mas. Gimana ya? Gini ya. Heeh. Jadi tambah berat, tambah bikin turun kondisi tubuh. Oh. Kalau moderate bikin bagus kondisi tubuh. Tambah kurang bikin gampang sakit. Kalau lebih bikin gampang sakit juga. Jadi harus moderate ya. Yes. Minimal 30 menit per hari. Sudah olahraga ya? Sudah ya hari ini? Iya, tadi Tadi olahraga. udah ya 45 menit kita 45 tadi olahraga. menit, Saya yes. hitung tadi waktunya. Per hari 30 menit. Jadi satu itu untuk menjaga kondisi fisik selama situasi yang nggak tentu ini ya, cuaca. Yes. Satu, aktivitas fisik harus. Jadi tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggantikan aktivitas fisik kita Yes. selama sepekan minimal 5 kali. 3 sampai 5 kali, durasi 30 menit itu nggak bisa digantiin apapun, nggak bisa digantiin misalnya dengan lebih banyak makan sayur, nggak bisa digantiin dengan misalnya pakai apa sih kalung kesehatan apa gitu, nggak ada yang bisa gantiin, nggak ada, wajib Iya. harus bergerak aktivitas fisik. Yes, Ya yes. semuanya tim DTI. Saya juga pernah mendengar, Dok, podcast dari dokter siapa lupa Dokter saya. Tirta, Gia. Iya, dokter Tirta apa dokter Gia gitu, karena katanya olahraga kalau ada obat yang lebih manjur dari apapun itu olahraga, Nah, katanya. jadi nggak ada bisa gantiin olahraga ya. Yes, betul. Apapun nggak ada yang bisa gantiin. Yes. Jadi satu itu masih banyak, Mas. Ada 9 lah kurang lebih. Ini baru satu. Oke, 3 lagi. 3 lagi. Yes. Saya ambil ekstraksi aja lah ya. Satu olahraga, 2 istirahat yang cukup. Oke. Tidur minimal 6 jam sehari ya, 6 jam. Ya, 6 jam. Coba ya malam-malam HP-nya ditaruh. Kalau ngantuk, udah taruh aja sih. Jangan scroll. Netflix weekend aja udah. Ngegame weekend aja. 6 jam minimal ya. Dan itu nggak harus deep sleep semua 6 jam ya. Deep sleep kita tuh nggak bakal bisa 6 jam. 6 jam nggak bisa. Deep sleep. Yang penting tidur aja. Tapi itu sekarang bukannya dulu itu 8 jam apa, Dok? Kalau apa? Enggak 8 jam itu maksimal sebenarnya. Okay. Kalau lebih tambah pusing kan. Iya sih benar pusing. Kalau tidur mulu. Iya. Curhat ya. Liburan tidur mulu. Sama sebenarnya ada vaksin ya, kalau bisa vaksin influenza biar nggak gampang flu. Terus yang makan sehat. Yes, makan sehat. Jangan makan junk food. Ngemilnya kalau bisa sayur. Ayo ngemilnya apa tuh? Mau dong. Kok saya nggak dikasih loh? Ya, pokoknya gizinya seimbang lah ya. Harus ada sayur, buah tiap hari harus ada. Harus ada wajib kudu. Udah. Oke, yang penting itu ya, Dok, ya maksudnya untuk menunjang kita di musim yang tidak menentu sekarang ini. Oke, dokter, pertanyaan selanjutnya mungkin ini agak sedikit Lu jangan susah-susah dong nanya. agak sedikit berat atau mungkin nggak berat sih, tapi penting lah untuk kita yang terutama di IDTA sendiri kan latar belakang kantor kita kan pengujian ya, Dok, ya, seperti yang kita tahu. Pengujian alat elektronika ya, alat gitu telekomunikasi atau elektronik. Nah, ini yang dimana itu tuh rentan, Dok. Rentan terkena terhadap radiasi lah. Terhadap radiasi dari pengujian alat. Nah, menurut dokter bagaimanakah dampak paparan dari radiasi itu, Dok, untuk tubuh kita, Dok? Dan apakah ada efek akumulatifnya yang perlu diwaspadai lah? Jangka panjang gitu ya? Ya, atau yang perlu diwaspadai lah yang untuk terutama yang bekerja di bagian laboratorium agar bisa mewaspadai lah untuk jangka panjangnya. Jangka panjang. Saya kemarin, jadi sebenarnya alat-alat di sini kemarin saya udah tanya-tanya kayak ke bapak-bapak, ke teman-teman di lab. Jadi pada dasarnya alat-alat di balai uji itu radiasinya lebih ke frekuensi ya, radio frekuensi RF, radio frekuensi FR.
ya frekuensi radio gitu ya, bukan radiasi kayak X-ray atau sinar gamma atau sinar beta. Jadi relatif tidak sebahaya kalau kita kerja di LAPAN misalnya, lembaga atom. Kalau kita bekerja di lab radiologi ronsen gitu agak beda. Jadi relatif lebih aman daripada radiasi sinar. Jadi radiasi di sini tuh frekuensi RF radio frekuensi gitu ya. Dan apakah bahaya? Pada dasarnya belum ada penelitian yang menunjukkan bahaya jangka panjang. Belum ya? Iya, belum. Bukan berarti Sampai tidak saat ada. ini belum ada. Cuman memang ada efek samping yang dicatat di dunia kesehatan kerja gitu ya. Salah satunya kalau frekuensi tinggi itu menyebabkan keluhan fisik kayak sakit kepala gitu ya. Sakit kepala itu apa? Hah? Apa itu? Sakit kepala. Oh, sakit kepala. Sakit kepala. Anda butuh kopi. Sakit kepala atau imbalance gitu ya, dizzy gitu ya. Cuman secara jangka panjang belum ada. Ini saya cari ke pustakaannya kemarin lebih ke kemungkinan resiko, tapi belum ada bukti yang kuat dalam bentuk penelitian. Efek jangka panjangnya apa itu belum ada. Kayak misalnya kanker itu belum ada datanya. Belum ada datanya. Atau misalnya yang paling serem kan kanker ya, biasanya betul, yang dicurigai, yang dikhawatirkan. Terus apalagi kerusakan organ gitu, itu belum ada data penelitiannya. Cuman dari WHO memang IARC itu singkatan apa, dia kayak organisasi yang kerja yang berkaitan dengan radiofrekuensi ini. Mereka jadi dianjurkan mengurangi paparan aja dan nggak perlu, beda dengan radiologi X-ray gitu kan ya, harus pakai apron. Ini belum ada data yang yang ada gitu setelah berapa tahun jadi kanker, berapa tahun itu belum ada. Cuman Badan Internasional untuk Penelitian Kanker IARC mengklasifikasikan RF atau radio frekuensi ini sebagai possibly carcinogenic to human. Jadi belum ada data sama sekali. Yang ada cuman tadi gangguan tidur. Jadi agak kelingan, tapi jangka panjangnya belum ada data. Gitu. Dokter. Jadi sampai saat ini WHO juga belum menemukan, Dok ya, efek jangka panjang dari kita atau teman-teman kita yang bekerja di bagian laboratorium terkait pengujian alat telekomunikasi ya, Dok ya. Iya, paling cuman ya tadi susah tidur gitu ya, sakit kepala, lelah. Kalau yang jangka panjang kayak selain kanker, infertilitas misalnya ya, itu belum ada data, belum ada bukti. Oke, gitu ya. Kita ke nextnya. Mungkin dokter juga sudah tahu selain pengujian alat telekomunikasi di kantor kita itu di bagian pelayanan juga sering untuk keluar masuk alat, keluar masuk alat gitu ya. pengujian atau sampel dari yang akan ingin diuji di DTH sendiri. Nah, itu kalau menurut dokter bagaimana, karena ini kan banyak alat-alat tuh yang bebannya lumayan berat ya. Ya mungkin seberat beban hidup kita ya. Iya betul, Dok. Berat juga, Dok, akhir-akhir ini, Dok. Tolong jangan curhat. Malah curhat. Ya mungkin bisa diangkat untuk bisa 1 atau 2 orang, tapi pada dasarnya tetap beresiko, Dok. Nah, menurut dokter sendiri bagaimanakah atau dampak apa yang bisa terjadi apabila itu dilakukan secara terus-menerus, dan bagaimana cara untuk mengurangi resiko untuk jangka panjangnya, Dok? Jangka panjang ya. Jadi sebenarnya settingan untuk angkat berat itu sebenarnya memang harusnya dikurangi. Jadi sebenarnya di dunia kerja atau di pabrik itu kan mereka juga sudah punya alat khusus ya untuk memindahkan barang atas ke bawah untuk beratnya yang melebihi forklift atau apalah istilahnya, roda berjalan ban berjalan gitu ya. Itu seharusnya bisa diminimalisasi sih. Karena secara jangka panjang pasti ada efeknya. Untuk batasan beratnya berapa gitu ya. Kalau semut itu katanya bisa mengangkat berat
berat benda yang 1000 apa 100 kali dari beratnya dia ya. Kalau kita enggak, tergantung orang. Ada orang berat badannya 50 tapi dia bisa angkat beban 50 juga atau lebih 65. Nah, tiap orang tuh beda-beda dan itu tergantung kekuatan otot masing-masing dan kekuatan otot itu harus dilatih. Oke. Nah, apakah ini bahaya? Nah, sebenarnya tergantung pekerjanya. Berapa kilogram benda yang diangkut. Terus kedua, seberapa kuat otot yang biasa dia pakai untuk ngangkut itu. Terus ketiga, jarak ya. Keempat, posisi. Cara mengangkatnya ya. Posisi mengangkatnya gitu. Ya. Kayak kalau cuman galon misalnya, kalau saya ngangkut ya sengklek lah pinggang saya gitu. Kalau Mas Anwar kan bisa gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipukul rata, tergantung alatnya. Yang jelas kalau dalam dunia kerja atau di K3 itu sudah ada aturan sih ya untuk benda yang beratnya, saya lupa persisnya berapa, lebih dari sekian itu harus pakai alat. Nggak bisa diangkut sendiri. Kalau untuk pemindahan juga harus pakai alat, tidak bisa diangkut sendiri. Itu untuk meminimalisasi. Satu, terus kedua, kesehatan jangka panjang efeknya seperti apa gitu ya. Kalau efek jangka pendek dulu lah ya, pegel-pegel paling yang bahaya tuh bisa bikin bursitis atau tendinitis. Tendinitis itu maksud tendon itu jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Nah, kalau terlalu berat, terlalu ditarik gitu, dia bisa robek, bisa radang. Jadi contoh gampang aja kayak kita ngangkat galon. Galon tuh kan 20 liter ya, 20 kilo lah kurang lebih. Kalau kita nih yang biasa nge-gym siapa di sini? Ada nih anak-anak gym. Saya pernah ke gym. Sama yang di depan, Dok. Tuh yang pojok tuh si Erik tuh. Sampai berapa kilo Mas Erik? 60. Sampai berapa Mas Pian? Beban gymnya berapa kilo? 60 kilo Mas, saya pernah lihat 50 tuh. Mantap. Beban gymnya berapa Pak Eka? Biasanya? Mas Eka 80 kilo. 80. Mantap. 4 galon. Luar biasa, saya 10 aja udah ngurus. Jadi gitu, jadi gini, ketika kita latihan angkat beban, nah itu yang otot-otot punggung, perut kita tuh tumbuh. Jadi ketika kita ngangkat berat, ketika otot kita tuh udah tumbuh, jadi ketika kita ngangkat, yang menyangga beban yang kita angkat itu bukan lagi tulang, tapi dibantu dengan otot. Jadi ketika orang udah biasa angkat beban, ototnya udah kebentuk ya, ketika dia ngangkat sesuai kemampuan dia aman. Tapi ketika dia nggak biasa ngangkat, ototnya belum kebentuk, dia ngangkat kayak misalnya Mas Eka tadi bisa 80, terus saya nggak pernah gitu ya, terus saya angkat 40, yang bahaya otot saya belum biasa nyangga tuh, akibatnya beban itu jatuh ke tulang. Nah tulang belakang di antara tulang belakang tuh ada namanya nucleus pulposus. Apa sih nucleus pulposus namanya? Dia tuh nyangga ya. Kalau berat dia melar ke belakang, melar ke depan. Nah kalau keberatan dia prek gitu. Iya bisa saling ketemu ya. Ketarik gitu ya. Robek. Nah kalau robek jadi jahit harusnya. Sebenarnya bisa sembuh sendiri, cuma lama. Dan orang kalau kayak kulit robek gitu ya, kulit robek itu kan sebenarnya bisa nutup sendiri, cuman lama dan nggak boleh gerak. Nah bayangin kalau tulang belakang kita nggak boleh gerak selama berhari-hari, nggak mungkin kan. Nah itu yang bahaya. Jadi tergantung posisi dan tergantung vitalitas. Jadi ya olahraga juga akhirnya Mas. Betul. Tapi kalau menurut dokter sendiri, dengan kita meminum mungkin suplemen atau susu yang bisa bisa meningkatkan massa otot itu berpengaruh untuk kedepannya nggak dok? Berpengaruh asal plus latihannya. Jadi kalau cuman protein kreatin tapi nggak diimbangin dengan latihan, jangan ke perut gendut. Coba lihat perut masing-masing. Ya Allah. Perutku dulu tak begini gitu kan. Oke dokter, yang selanjutnya dok, yang ini pertanyaan yang saya pengen tanyakan juga sih dok, terkait
di lab kita kan ada pengujian RF dan EMC ya dok ya. Dan dan kita sering juga menggunakan alat dengan kipas pendingin dan generator signal tuh dok. Itu kan kadang mengeluarkan suara yang lumayan bising dok untuk kita. Nah, apakah ada jangka panjangnya dok? Apa namanya? Bising. Ya, mempengaruhi pendengaran dalam jangka panjang dok. Dan bagaimanakah cara mengurangi resiko terkait paparan kebisingan Paparan kebisingan tersebut? ya. Tentunya tiap lab itu udah punya standar ya, batas maksimal kebisingan. Nah, cuman saya lupa Kalau angkanya. di manusia berapa dok? 80 desibel kalau nggak salah 80 ya. desibel. Itu yang bisa diterima oleh kuping kita ya dok? Yang boleh Yang boleh. diterima supaya nggak terjadi tuli saraf ya. Karena kalau lebih dari 80 desibel, saya mesti lihat lagi ya, 80 desibel atau berapa saya lupa. Jadi lewat dari itu kalau durasinya lebih itu bisa menyebabkan tuli saraf. Tuli saraf itu, jadi tuli itu kan ada dua, tuli konduktif, tuli saraf. Tuli konduktif tuh jadi ketika kita mendengar suara, dia kan masuk ya ke kuping kita, menggetarkan membrana timpani. Dinding. Membrana timpani itu bahasa Indonesianya apa ya? Selaput telinga, selaput gendang. Yes. Selaput gendang, dia menggetarkan tulang-tulang pendengaran, terus masuk ke saraf. Nah, masuk dari saraf masuk ke otak. Di otak dipersesi. Oh, ini suara merdu. Ini suara ngebasnya Mas Anwar. Oh, ini suara merdunya Mbak Aida gitu ya. Itu otak tuh yang mempersepsikan gitu kan. Nah, ketika jadi ada beberapa komponen, ada komponen saraf yang bekerja, ada komponen membrana timpani tadi gendang telinga. Tuli konduktif itu adalah kalau yang terganggu dari gendang telinganya, tulang pendengaran. Nah, tuli saraf itu kalau yang terganggu dari sarafnya. Nah, biasanya kalau terlalu sering desibelnya tinggi gitu ya, sarafnya lama-lama kayak apa ya, nggak peka gitu ya. Jadi dalam tanda petik agak-agak budek gitu ya. Itu namanya tuli saraf. Nah, itu akibat dari paparan kebisingan berlebihan. Sarannya saya belum pernah masuk lab sih ya. Tapi sebenarnya masing-masing lab tuh udah punya standar sih. Kalau misalnya udah lebih dari 80 desibel, mereka harusnya menyiapkan headphone yang pelindung telinga gitu ya, atau ruangannya diberikan pengedap suara supaya tidak terjadi eko pun kan bisa menyebabkan desibelnya lebih termultiplikasi gitu ya. Kalau jangka panjang itu sih ya tuli saraf. Dan biasanya di dunia kerja itu harus, kalau memang ada paparan kebisingan, biasanya harus ada pengujian rutin ya untuk fungsi pendengaran. Itu menarik tuh. Bisa tuh untuk diajukan untuk apa namanya? Medical check up ya. Iya. Tapi untuk yang benar-benar terpapar gitu ya. Ada alatnya itu. Menarik ini dok. Saya kemarin pas kita kan ada medical check up ya dok ya, minggu kemarin. Kemarin itu pas saya ada pemeriksaan oleh dokter umumnya. Pas dicek telinga saya juga, dari dokter umumnya langsung mengidentifikasi, ini kamu sering pakai headset ya? Nah, emang itu berpengaruh dok. Padahal saya sendiri juga pakai headset juga dengan volume yang setengah dari maksimal volumenya. Apakah itu berpengaruh dok? Karena dari dokter umumnya itu kayak, wah ini harus ke THT nih, wah ini apa namanya nantinya takutnya bisa menutup itu apa namanya kotor atau segala macam. Nah, saya juga bingung, maksudnya apakah dengan kita memakai headset itu berpengaruh dok untuk entah kebersihan, entah nanti ada timbul penyakit gitu ya, pendengaran gitu. Kalau sepengetahuan dokter, apakah kalau ini saya baru ngelihat kepustakaan, jadi maksimal 85 desibel ya. Paparan kebisingan di tempat kerja selama 8 jam per hari maksimal. Kalau lebih dari itu ada batasan. Kalau lebih dari 95 maksimal 1 jam. Ada batasannya. Terus headset. Nah, tadi kayaknya yang dibahas sama dokternya lebih ke kebersihan telinga ya. Jadi kalau kita menggunakan, jadi gini, di telinga kita itu kan
akan rutin dihasilkan serumen ya. Apa sih serumen? Lendir lah ya. Yes. Normal dia dikeluarkan, keluar sendiri. Jadi posisi liang telinga kita tuh begini, ngadap ke bawah depan. Yes. Jadi kalau ada kotoran sebenarnya turun sendiri dia. Jadi turun sendiri tuh keluar apa? Keluar sendiri. Keluar sendiri. Jadi kalau ada yang rajin bersihin telinga pakai cotton buds, ada nggak? Ya, ya itu sebenarnya ada dokter THT yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak perlu. Karena posisi anatomis telinga kita tuh udah posisinya turun sendiri gitu ya. Satu, terus kedua kalau berenang misalnya kan, kadang kemasukan air terus yang begini gitu. Benar. Itu nggak perlu. Kenapa kan lubang telinga kita udah ngaduk ke bawah, jadi otomatis nanti akan turun sendiri. Kan dung Nah, di karena dung. Ada yang sampai begini loncamanya. Kadang kan saya tuh kalau gitu ini baru dikeluarin lagi dong. Ya karena ini ada tekanan permukaan. Jadi karena kan ruangnya sempit, airnya masuk, dia kayak ada tekanan permukaan apa sih? Dia nempel ke telinga kita, gaya permukaan kalau belajar fisika tuh ya. Jadi saya nggak belajar lagi. Karena bukan orang eksak. Iya, jadi dia ada tekanan permukaan jadi kurang turun, tapi lama-lama akan turun sendiri. I see. Jadi berasa tuh, jadi nggak usah puk gitu. Terus sama tadi bahasa apa? Oh ya, headset ya. Nah, headset itu kan dia nutupin sebenarnya. Jadi kalau digunakan selama lebih dari berjam-jam ya itu menghambat tuh pengeluaran kotoran telinga. Satu, terus kedua kalau posisinya kurang bagus memang akan menekan tulang-tulang telinga luar ya. Tapi biasanya memang kita akan lebih tidak nyaman kalau emang tidak bagus ya. Lebih ke situnya kalau yang dibahas dokter tadi. Terus yang kedua, apakah akan menimbulkan gangguan pendengaran? Ya, itu paling kita cuma bisa lihat suara yang kita keraskan di headset itu lebih dari 85 desibel apa enggak. Gimana ya ngukurnya? Ukur enggak tuh? Sulit juga ya dok. Jadi gini, batasannya memang tadi itu 85 desibel, maksimal 8 jam. Kalau udah lebih dari 85 misalnya 90 desibel maksimal 4 jam. I see. Kayaknya kita mesti baca lagi tuh, kalau kita pakai headset suaranya full itu hampir nyampe 95 desibel enggak? Kalau nyampe berarti nggak boleh lebih dari 1 jam, bahaya. Nanti tuli saraf tuh nggak bisa dibenerin loh, karena sarafnya yang rusak. Kayak orang stroke aja udah sarafnya udah rusak gitu. Bahaya juga. Bahaya, iya. Jadi maksudnya at least jangan, biasanya dari aplikasinya juga kan dia ngasih warning ya. Kamu kalau kelebihan bisa ngerusak pendengaran kamu gitu kan. Itu udah bener itu. Jadi tolong itu mesin ngasih peringatan diindahkan gitu loh. Jangan cuma apaan sih nggak denger gitu. Tapi menarik juga tadi dokter tadi menyinggung terkait boleh atau tidaknya, kadang boleh atau kadang tidak terkait penggunaan cotton bud. Kemarin sendiri pas MCU itu saya dibilang jangan pakai cotton bud, tapi langsung ke dokter THT. Emang ada pengaruhnya dok terkait penggunaan cotton bud itu kan, apa bahayanya apa gitu ya? Padahal ya masalahnya dijual di Indomaret pasti jual, di mana-mana dijual. Terus kita jadi berpikir berarti harus dipakai dong gitu ya, karena dijual gitu ya. Itu bahayanya. Sama kayak rokok gitu kan. Ada di mana-mana juga berarti boleh dibeli. Boleh apa enggak? Jadi sebenarnya kalau saya belajar waktu kuliah tuh sebenarnya nggak dianjurkan. Memakai cotton bud itu. Pembersihan dengan cotton bud rutin tuh kurang dianjurkan. Apalagi kalau cotton budsnya kurang bersih. Kalaupun mau, iya dicelupin dulu ke larutan antiseptik, misalnya Devanol. Jadi ada ininya ya, ada obatnya ya ada antiseptiknya sih bukan. Karena satu cotton buds itu nggak steril, nggak bersih. Jadi kayak garuk tangan kita pakai kuku yang nggak bersih gitu kan, bahaya, bisa infeksi. Itu satu. Terus kedua, gerakannya tuh seperti mendorong kotoran ke dalam. Masuk, iya. Bisa ke gendang telinga langsung ya dok ya. Iya. Tapi bagusnya gendang telinga kita tuh sensitif mas, kena dikit, gitu kita begitu. Jadi nggak sampai masuk. Biasanya kita udah
warning badan sendiri. Sering ya? Enggak sih dok, makanya itu di warning sama dokternya. Oh ya bagus. Bagus. Saya nggak pernah pakai Habis cotton berapa bud. bungkus cotton bud sehari? Sebulan. Sehari sekali. Sehari sekali. Sebungkus sebulan gitu ya. Isi 30 tiap hari satu. Oke dokter, ini juga penting menurut saya dok, ya, di budaya kantor atau budaya kita lah Gen Z atau generasi milenial sekarang dok. Itu budaya minum kopi. Ya, seperti dokter ini budaya minum kopi, Waduh, tanya kopi. ngemil gorengan, pagi, siang, sore, malam di Rajin gorengan. bener. Iya. Nah itu kan kita kan jadi apa namanya habit ya kayaknya sekarang itu ya, minum kopi, gorengan segala macam. Kayaknya kebutuhan ya, Bun. Iya, kayaknya untuk agar konsen gitu loh. Nah, itu ada nggak sih dok dampak jangka panjangnya untuk tubuh kita, dan menurut dokter itu gimana atau menyiasatinya itu pakai cemilan apa gitu yang agar Cemilan ya. sehat gitu loh dok. Variasi Untuk, cemilan gitu ya. untuk kita sebagai kantoran, mungkin untuk dokter juga sebagai Iya, pada dokter sebenarnya sih ini kesehatan. baik pekerja kantoran, emak-emak di rumah gitu ya. Iya betul. Dokter di ruang praktek, itu sebenarnya prinsipnya sama semua, nggak ada bedanya. Sehari minimal 8 gelas air. Oh. 8 gelas air, bukan 8 gelas kopi gitu. Itu gelasnya tuh ada takarannya apa enggak dok? Gelas 200, satu gelas tuh 250 cc ya pada umumnya. Oh. Tapi itu rata-rata ya, tergantung berat badan. Kalau kayak saya yang berat badannya di bawah 50 sama Mas Anwar yang di atas 50 itu sebenarnya beda. Hitungannya itu ada hitungannya sendiri. Tapi rata-rata 8 gelas. Makanya lumayan tuh yang teman-teman bawa tumbler ukuran 1 liter kan. Jadi dia sehari habis 2 tumbler itu udah cukup. Jadi yang perlu 8 gelas sehari air putih, bukan 8 gelas kopi ya. Satu. Nah, gimana kalau minum kopi? Bahaya nggak kopi? Kopi jangka panjang. Itu jangka panjang. Kopi itu sebenarnya nggak bahaya. Malah justru bagus katanya dok. Katanya Iya, ya, tapi apapun yang bagus dalam dunia itu harus tengah-tengah saja gitu kan. Betul. Saya baca di artikel di e-medicine itu 6 cup per hari maksimal. Kopi? Maksimal. Oh, banyak juga dok ya? Berarti... Maksimal untuk orang yang sudah terbiasa. Kalau dia nggak biasa ngopi, terus tiba-tiba sehari 6 gelas, jangan. Iya. Nggak bisa tidur ntar. Betul. Atau dia malah bolak-balik ke toilet. Maksimal untuk orang yang sudah terbiasa. Kalau orang yang tidak terbiasa, ya jangan langsung 6 cup. Cup ya, bukan gelas ya, cup. Cup tuh cangkir ya. Satu. Terus kedua, apakah dia buruk? Dia tengah-tengah sih ya. Dia bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Buruknya yang bikin buruk tuh tambahannya. Oh iya, susu. Nah, kayak ini susu, gula gitu. Nah, sebenarnya dari kopinya itu baik ya dok ya? Aman sih, aman. Yes. Asal sesuai kondisi. Kayak misalnya orangnya sakit mah, terus minum kopi, ya tambah parah lah mahnya. Karena kopi itu kan kafein tuh asam. Tuh dia punya sakit mah, jangan dulu lah gitu. Dia tergantung kondisi orangnya, terus kemudian tergantung campurannya tadi. Gula, artinya kalau 6 cup kopi saja oke. Tapi kalau 6 cup, Mas Anwar kalau minum kopi pakai apa biasanya? Pakai ini, kopi ini juga dok. Saya pecinta kopi beginian dok. Mereknya apa-apanya? Kopi begini dok pokoknya. Iya pakai susu ya. Susunya susu apa dulu? Full cream, OHT atau yang non dairy atau susu skim. Susu skim itu kan susu yang difortifikasi, lemaknya lebih banyak ya. Ya itu juga harus dihitung, kita butuh lemaknya berapa banyak. Terus gulanya, pakai gula. Kalau saya sih ya, iya gula aren. 30%. Kalau saya biasanya belinya yang less ice, less sugar. Jadi kalau misalnya jadi yang dibilang 6 cup maksimal sehari, itu kopi aja, jangan dikasih gula. Kopi hitam ya dok berarti. Kalau misalnya kita minum 6 cup, terus setiap cup pakai 1 sendok gula, itu jangan. Sesuai saran Kemenkes kan,
Gula kita harian tuh maksimal 4 sendok makan. Oh, dalam sehari Mm-mm. maksimal. Maksimal. Oh. Ini berapa? Kalau misalnya nggak les aja ini kan 2 sendok ini gulanya ya. Kalau ini mungkin cuma setengah Karena sendok. sudah terkandung di makanan yang lain. Makanan lain, iya gorengannya apa dulu? Pisang, bakwan nggak pakai Cireng. gula, cireng, Risol, oke nggak ada gulanya, tapi garamnya ya, minyak. Iya. garam sama minyak. Nah, iya itu bahasan lain lagi sih. Jadi kopinya aman tergantung apa yang dicampur di dalamnya, Yes. sama kondisi kesehatan kita kayak gimana. Terus berapa banyak gitu ya. Iya. Yang dikonsumsi ya. Iya, gorengannya apa biasanya? Risol, oke. Tapi garamnya sih. Iya. Garam tuh maksimal 3 sendok teh per hari ya. Per hari. Mm-mm. Tadi bakso satu mangkok. Garamnya setengah sendok teh Dikit kan? aja, iya. Setengah sendok teh itu garamnya, satu mangkok bakso. Oh, baksonya ya, betul. Belum micinnya, micin kan natrium juga. Itu udah menghabiskan 1/3 jatah garam kita harian tuh. Iya. Jadi ya itu sih lebih ke itu konsepnya. Tapi Nggak untuk soal. rekomendasi makanan sehat menurut dokter dari dokter sendiri itu apa? Rekomendasi makanan sehat, cemilan sehat ya. Untuk cemilan kita pengganti gorengan lah. Pengganti gorengan sayur, Kalau buah bisa. Gorengan boleh lah ya sekali-kali, jangan enggak juga. sekali-sekali. Ya Allah sedih banget hidup tanpa gorengan. Gitu ya. Jadi kalau saran Kemenkes tuh yang paling simpel, sehari porsi makan kita itu sehari ada piring makanku tuh ya, nanti boleh diliatin. Kalau sambil liatin gambarnya sebenarnya bagus ya, cuma saya nggak sempat download. Piring makanku, jadi bentuknya lingkaran, kita sehari itu makannya 3 kali, 1/3 dibagi 2. Nah setengah itu 2/3-nya sayur, 1/3 di bawahnya lauknya. Sisi sebelahnya lagi 2/3-nya ini sayur, buah, Telur. protein ya. Salah, ini sayur, ini karbohidratnya 2/3, di sini 2/3 lagi sayur. Ini 1/3-nya di sini buah, 1/3 di sini protein. Karbo. Jadi itu sehari 3 kali. Kalaupun mau ngemil berarti ambil yang dari situ porsinya gitu. Misalnya udah kenyang nih habis makan, ya udah buahnya buat cemilan gitu. Misalnya udah kenyang sayurnya kebanyakan, ya udah sayurnya buat cemilan. Gitu, Pak. Artinya sesuai kebutuhan aja, total kebutuhan kita harian tuh udah masuk di situ. Udah terpenuhi lah ya di dalam Iya. satu tempat Porsi makan makan. itu, porsi makan itulah ya. Jadi dicicil. Oke, sangat bermanfaat ini. Iya, dicicil di dari situ. Masukan dari dokter. Oke, selanjutnya Dok. Ini kan Kalau gitu masih banyak pertanyaannya. akhir-akhir ini kan kita sering banyak penyakit, bukan penyakit sih, gangguan lambung yang disebut GERD ya Dok ya. GERD. Nah, terus kita juga kadang stres terhadap pekerjaan. Nah, itu kan Ya Allah, pada stres ya. rata nggak tahu sih Dok kalau itu Dok. Tapi namanya pekerjaan kayak ada stres dan GERD juga. Nah, kalau menurut dokter kaitan stres dan kesehatan lambung tuh gimana Dok? Dan apakah ada Supaya tipsnya untuk tidak mengatasi atau GERD. meminimalisasi GERD itu Dok? GERD ya. Yes. Di sini yang punya penyakit GERD siapa ya? Emang Ada banyak nggak? ya? Ada nggak? Yang penyakit GERD? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kayaknya nanya doang hanya. Apa tadi GERD dengan stres lah Dok. Stres ya. Jadi GERD, jadi bahasannya dari GERD dulu atau dari stres dulu? Ini dua hal yang berbeda ya. Oke. Satu GERD. GERD itu apa? GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit reflux dari lambung ke esofagus gitu ya. Nggak semua mah itu GERD. Dan nggak semua GERD itu mah. Jadi ada cuman mah biasa. Nah itu sebenarnya nggak bisa kita bilang GERD ya. Dan sekarang tuh tapi bedanya apa sih Dok?
Bedanya? Mah, karena yang saya tahu dari dulu itu ya mah, karena saya kan punya mah juga dok ya. Nah, saya GERD itu saya nggak tahu apa ada perbedaan dok. Beda. Kalau GERD itu definisinya tadi itu gastroesophageal. Jadi keluhannya karena jadi ini kerongkongan lambung dan antara kerongkongan dan lambung itu kan ada katup. Harusnya ketika kita nelen katupnya nutup, isi lambung nggak bakal keluar. Nah, pada orang GERD itu lambungnya lemah, jadi pas di luar waktu makan dia kebuka, jadi asam lambung tiba-tiba naik Itu gitu. sering dahak terus itu dok ya? Bukan. Keluhannya bukan itu, tapi nyeri dada. Kayak orang serangan jantung tuh panas gitu, kayak nyeri menelan, kayak orang radang tenggorokan kadang-kadang miripnya. Nah, kalau mah itu apa? Kalau mah tuh gejalanya bukan dari situ, tapi lambung yang teriritasi atau yang lain lah, atau usus, atau dia lapar tapi nggak ngerasa lapar tiba-tiba pusing. Itu jadi antara GERD dan mah itu berbeda. Mah itu kita di dunia medis kita sebutnya dispepsia gitu ya. Stres. Nah, stres itu gimana? Nah, stres itu apa? Stres itu kan tertekan ya. Manusia tuh bisa stres itu bisa eustress atau distress. Itu stresnya tuh masih normal, orangnya masih ketawa gitu, nggak ansietas. Enggak, ya anxiety ya. Stres itu kita butuh sebenarnya supaya kita terpacu untuk kerja ya. Oh malah dibutuhkan dok? Butuh. Ada kan orang-orang yang kerjaannya SKS, siapa nih yang suka bikin laporan SKP, SKS last minute itu karena stres. Jadi stres itu sesuatu yang bikin kita terpicu untuk bekerja. Tapi ada yang namanya distress. Stresnya itu buat dia berlebihan sehingga dia jadi muncul dalam keluhan fisik atau mental. Keluhan fisik salah satunya GERD tadi mah. Oh jadi dari stres muncul GERD itu ya dok ya baru bisa, tapi nggak semua. Dan GERD itu kan mah itu kan apa namanya? Mah sendiri itu kan asalnya dari lambung. Keluhannya dari lambung. Lambungnya kenapa? Karena entah dindingnya yang luka atau isinya yang terlalu mengiritasi sehingga mual misalnya atau perih. Dan apa yang terjadi di lambung itu tidak cuma dari makanan tapi juga dari stres tadi. Nah, ketika asam lambung itu diproduksi ketika kita lapar sama ketika kita stres. Makin sering stres makin mah. Tapi kita dianjurkan jangan stres tapi dianjurkan untuk stres juga dok ya. Jadi ya stres itu jadi dua, eustress atau distress. Kalau eustress berarti stresnya sesuai kebutuhan gitu ya. Orang kalau nggak stres kan kerjanya rebahan gitu, kayak nggak ada kebutuhan untuk melakukan sesuatu. Jadi stres yang eustress ya tetap perlu. Yang bikin mah mungkin yang distress kali ya, kelebihan atau kurang malah ya. Kalau yang kurang stres mah. Terus itu udah duitnya. Tapi kadang nggak ya tuh. Nggak juga sih, kadang-kadang ya emang dia. Tapi ada juga orang yang stres malah tidur. Ya. Itu yang depresi itu, kerjanya tidur aja itu salah satu. Jadi siapa yang kelebihan tidur? Orang kelebihan tidur tuh bisa jadi karena depresi juga loh. Nggak ada kan? Kayaknya nggak ada deh di sini deh kelebihan tidur. Atau malah kurang tidur biasanya. Ada stres karena makan. Kalau stres di makan. Oh iya benar. Stres nggak punya duit. Iya sama sih saya juga. Kalau itu saya juga Mas. Oke dokter. Nih gimana ngantuk kan nih? Apa semakin tercerahkan nih? Teman-teman tercerahkan ya. Harusnya kita makin mendapat insight yang lebih dari dokter. Oke dok, selanjutnya nih dok, mungkin masih ada pertanyaan? Ada 2 lagi. Oke. Ini mungkin dokter sudah mengetahui juga ya, kita juga mengetahui kalau bahwasannya kita tuh di kantor kita di siang hari tuh mendapatkan makan siang gratis. Enggak gratis sih. MBG. DTH. MSG ya, makan siang gratis. Bergizi lah ya, bergizi MSB. ya. Nah, penglihatan dan pengetahuan dokter, apakah menu-menu yang disajikan sudah memenuhi kriteria untuk makanan yang sehat dan memenuhi kebutuhan untuk tubuh kita dok? Atau mungkin dokter bisa
memberikan masukan atau saran terkait komposisi seperti apa yang ideal untuk pemenuhan gizi seorang pekerja. Di kantor, khususnya di kantor kita, Dok. Di kantor kita. Jadi kan tiap hari itu ada lauk, sayur pasti ada ya. Yes. Gorengan pasti ada, nasi pasti ada. Nah, jadi pada dasarnya itu udah sayur lah udah lumayan ya, udah bagus. Pasti porsinya banyak ya sayurnya tiap orang. Cuman kadang-kadang tiap orang kan ngambilnya beda-beda ya. Sesuai tadi piring makanku yang saya bilang tadi, jadi 2/3 itu. Ini untuk dewasa normal ya, dewasa normal tuh maksudnya normal, nggak obesitas, nggak dalam rangka ngurangin berat badan, nggak dalam rangka hipertensi gitu. Jadi menunya apa ya? Tadi menunya apa? Tadi ikan sama tahu. Enak ya? Enak, Dok. Enak. Ada yang nambah nggak? Kayaknya nggak boleh nambah. Sudah sesuai porsinya masing-masing itu, Dok. Malu kalau nambah. Iya, malu. Apa? Iya, nambah nasi boleh. Untuk nambah sambel ya, kalau boleh. Kalau nambah lauk kayaknya malu. Enggak malu. Jangan, Dok. Nambah sayur ada nggak? Nah, sayur tuh nggak ada yang nambah. Jadi sesuai porsi apa tadi ya, piring makanku kan 2/3 karbo, makanan pokok, 2/3 sayur, seperti 2/6 makanan pokok, 2/6 lagi sayur, 1/6 sumber lauk, 1/3 lagi, 1/6 lagi buah. Wow. Buah ya. Yang kurang buah. Iya, betul, Dok. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau udah ya, kita yang lainnya sudah terpenuhi ya, Dok ya. Buahnya paling ya jadiin cemilan aja, bawa dari masing-masing dari kantor, dari rumah gitu ya untuk sarapan. Gitu. Cuman ya itu sesuai porsi tadi. Yes. Jadi 2/3 makanan pokok, 2/3 sayur. Jadi jumlah sayur sama nasi harusnya sama. Iya. Gitu. Jangan di Jadi nambahnya jangan nasi, sayur mah. Nambahnya harusnya sayur ya, Dok. Gitu ya? Mas Pian. Ya, nambahnya sayur juga ya, jangan nasi. Jangan nasinya yang ditambahin, gula semua. Apa? Boleh. Asal dikasih sama Mak Ros ya. Atau sama Gebi ya. Oke. Mang Pian, kita udah berapa lama nih, Mang? Kayaknya ini podcast terlama, Dok. Oh, Masya Allah. Pertanyaan banyak banget. Betul, Dok. Iya, karena dari saya sendiri banyak kebetulan yang ingin ditanya, banyak yang ingin saya ketahui di dunia, terutama di dunia kesehatan sih, Dok. Terkait dan terkait saya sendiri gitu. Oh iya, biar sehat ya. Dan sebenarnya sih ada satu pertanyaan lagi, Dok, tapi panjangan nggak ya? Boleh lah, coba biar Mas Safian aja yang mikirin lagi ya, Dok ya. Editingnya. Ini dari saya pribadi, Dok. Jadi sering kali sih, Dok. Saya udah ngerasa tidurnya tuh udah cukup, Dok. Secara durasi gitu. Yang tadi kan yang dokter bilang kan 6 jam ya terkait durasi minimal. Tapi terkadang kita tuh kebangun itu masih dalam keadaan yang lelah, kadang masih ngantuk, pengen ditidurin lagi nggak bisa. Nah, itu gimana, Dok? Apakah ada solusi atau apa yang membedakan tidur biasa dengan tidur yang berkualitas itu? Kualitas. Ada yang namanya sleep. Pernah dengar sleep hygiene nggak sih? Enggak, belum. Sleep hygiene itu higiene tidur. Apa lah? Higienis. Tidur yang higienis. Ntar saya bacain aja. Bukan cuma ini doang, kebersihan. Tidur juga harus higienis, betul. Tidur harus higienis ya, Dok. Jadi sleep hygiene itu adalah, saya takut salah, kebersihan tidur serangkaian. Jadi dia kebiasaan, rutinitas dan pengaturan lingkungan yang bertujuan untuk membantu seorang mendapatkan tidur yang cukup, nyenyak dan berkualitas. Jadi kalau misalnya bangun masih capek, mungkin nggak sleep hygiene. Atau mungkin lagi nggak sehat, kurang sehat gitu ya. Oh iya, bisa. Makanya kita dianugerahi fasilitas sekarang kan ya, udah ada smartphone, smartwatch ya. Nah di situ kita bisa lihat durasi tidur kita. Kadang-kadang gini, pernah ada pasien datang ke saya, terus dia nanya, "Dok, saya tidur nggak nyenyak, Dok."
Pokoknya tiap malam nggaknya gini gitu. Coba pakai smartwatch. Pas balik, tapi durasi tidur saya udah 6 jam lebih, Dok. Kok saya merasa tidur nggak nyenyak gitu ya? Ya berarti mungkin bukan dia tidak melakukan sleep hygiene. Jadi sebelum tidur tuh apa ya, masih ngecek kerjaan gitu jadi ya. masih banyak pikiran yang ada di Atau tidurnya tidak sesuai jadwal tidur. Jadi sleep hygiene tuh harus apa? Satu, jadwal tidurnya benar, teratur. harus teratur. Jadi kayak ada tuh series dia pokoknya aku jam 10 harus pakai piyama. Aku harus udah tidur. Apapun yang tadi gue harus tidur. Nah, I see. sleep hygiene termasuk itu. Kita punya jadwal tidur, pokoknya jam 10 harus udah tidur. Bangun kalau 6 jam kan berarti jam 4 udah bisa bangun sebenarnya, seger. Sholat subuh, Masya Allah. Kayak belum subuh itu. Oh iya, belum subuh ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Soleh betul. Iya. Gitu ya. Jadi minimal ya 6 jam, bisa lebih, bisa sampai 8 jam. Jadi jam segitu sudah tidur, gimana caranya? Paparan layar dibatasi, taruh. Oh, HP HP udah selesai ya, Dok, ya? ditaruh. Selesai aja. Taruh. Selesai. Idealnya berapa, Dok? Tidur orang dewasa? 6, minimal 6 jam. Bisa sampai 8 jam boleh. Kalau anak kecil 9 jam. Nah, saya yang sampai 12 jam tidur kuat banget. tidur mulu. Kalau 12 jam. Balas dendam kayaknya. Kemarin habis main nge-gaming. Putri tidur. Tapi emang yang namanya putri tidur mulu ya? Iya. Iya, aku bawa namanya. Jadi satu itu, pokoknya tentukan jadwal. Terus kedua, paparan layar tuh langsung di stop setengah jam sebelum waktu tidur. Terus posisi tidurnya disesuaikan. Kalau memang biasa posisi tidur di kamar, ya udah di kamar. Pokoknya jam tidur udah di kamar aja. Oh, iya gitu. Sama ada sih sebenarnya tips. Jika dalam 30 menit setelah udah sleep hygiene tadi ya, nggak tidur, udah mending bangun. Ada yang ngasih tips seperti itu. Bangun? Ya. Oh, ngapain ya? Melakukan aktivitas fisik yang ringan ya. Yang kira-kira bisa untuk kita bisa lelah ya, terus tidur ya, Dok ya? Iya, sama satu lagi sleep hygiene tuh 1 jam sebelum tidur jangan makan sesuatu. Maksimal. Iya. Maksimal ya. 1 jam ya, Dok ya berarti? Bukan 2 jam ya. Kayak misalnya mau tidur jam 10. Jam 9 jangan ngemil gitu, jangan ngopi gitulah. Kopi apalagi. Iya, apalagi malam-malam. Tuh. Siapa? Ngeronda. Bukan main itu karambol gitu. Sama bapak-bapak. Sama apa lagi sih tadi? Ada yang ke-skip, jangan ngemil. Sama jangan melakukan aktivitas fisik berat. Olahraga tuh jangan di malam, Dok ya. Maksimal 2 jam sebelum waktu tidur olahraga kita. Jadi kalau misalnya biasa nge-gym malam, terus punya jadwal tidur jam 10, nge-gymnya jam 8 udah kelar gitu. Nah, gitu. Betul. Gitu tuh Mas Eri. Erik yang di bawah. Iya. Olahraga malam-malam. Kalau misalnya baru kelar jam 9 berarti ya tidur paling bisa jam 11 ya. Yes. Kemalaman ya, Dok ya kalau jam 11 ya. Enggak juga. Asal bisa bangun jam 5. Bangunnya sesuai dengan tadi jam minimal 5. 6 jam ya. Telat nggak nyampe kantor jam 5. Oke, Dokter, ini sangat menarik sekali obrolan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan satu lagi nih, Dok. Apa sebagai tuh? penutup, Dok. Menurut Dokter, apa satu kebiasaan kecil yang jika mulai diubah sama kita nih, terutama pekerja kantoran, akan memberikan investasi kesehatan jangka panjang? Yes, di masa depan. Dan investasi kecil. Panjang berat. Gitu. Kebiasaan kecil. Kalau settingannya di kantor, berarti kalau duduk nyalain alarm tiap 30 menit, woi bangun gitu. Gerak. Iya. Pada pakai smartwatch kan, kalau di smartwatch sih tiap 2 jam ya, dia langsung deret gitu. Langsung suruh aktivitas sebenarnya kelamaan 2 jam sih. 30 menit lah. 30 menit ya. Cek gitu. Bergerak-gerak gitu ya. Satu itu, terus kedua ya sebenarnya ya cemilannya, kalau bisa cemilan jangan taruh di depan muka. Yang ada kita bukan kerja, Dok ya, nyemil terus ya. Tapi emang lebih fokus ya kalau nyemil. Lah iya bener. Langsung iya gitu deh.
Cemilan kalau ada ya jangan deket-deket. Jadi kalaupun ngambil apa supaya kalau ngambil kita usaha gitu, effort Iya, gitu ya. betul. Gitu. Itu udah habis dong. Kurang banyak. Iya. Itu aja sih. Oke. Gimana teman-teman? Apakah sudah merasa ada pencerahan untuk dunia kesehatan Anda? Iya. Iya, kayak lebih Oke, cerah. karena berhubung waktu dokter yang sangat sibuk, ya, Cie, kayak karena sibuk banget. juga podcast kali ini termasuk podcast yang mungkin terlama ya dok ya, karena Lama pembicaraan kita sangat menarik, Lebar. ya sangat melebar, sangat menarik dan apa namanya, terutama di bidang kesehatan ya karena kita banyak sekali ingin tahu terkait dunia-dunia kesehatan. Ya. Oke, dari saya mungkin sekian. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih kepada Dokter Sari. Sama-sama, dengan Sehat senang selalu, hati. Dokter Sari. Oke, Sehat semua kurang ya. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Yes.